Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala ta'a salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bilandi rasulillah wa kulli mujah bi'alil ban riya'al. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Pagi ini kita ngaji surat At-Taubah. Surat 9 ayat 81. Surat 9 ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anfusihim fi sabilillahi wa qalu la ta'firu fil harb. Qul naru jahannam ashaddu kharra law kanu yafqahun. Sadaqallahul azim. Ayat ini turun ketika terjadi perang Tabuk. Dan itu perang yang terakhir yang dilakukan Rasulullah. Perang Tabuk. Itu perang secara fisik paling berat. Karena pada saat itu musim panas. Arab Saudi itu kalau sudah kadung musim panas, Masya Allah. Sampean mau berangkat ke masjid, anduk itu dicelup no banyu, terus dikek kepala, terus jalan. Sampai masjid lo garing, saking panasnya. Tapi juga kalau musim dingin, ya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini ya tahu musim panas ya pernah, musim dingin ya pernah.
Nah, perang Tabuk itu di saat musim panas. Orang-orang munafik itu ketika diajak perang Tabuk itu, namanya saja munafik, berkilah alasan tok. Alasannya itu intinya ya nggak mau ikut. Dia mempengaruhi yang lain, jomelo, setor nyawa kon. Iki musim panas ngentang-ngentang. Adik biasanya Rasulullah itu pasukannya kalau berangkat perang gak nggawa panganan sing akeh. Temen kon setor nyawa, bunuh diri. Itu provokator. Provokator itu sejak dulu sudah ada sampai kiamat. Kalau bahasa wayangnya ya Sengkuni itu. Masya Allah. Jangan perang, jangan mau kalau diajak perang. Akhirnya turunlah ayat ini. Farihal mukhallafuna, orang-orang yang tidak ikut perang, alias mukhallafun itu ya orang-orang yang tinggal di rumah, bergembira. Enggak ikut perang itu loh bergembira. Bimaq'adihim, ya dengan duduk-duduk di rumah mereka itu santai. Wong-wong itu goblok. Nah, goblok nih sing perang. Goblok aja nih. Musim kayak gini, panas kok diajak perang mau. Namanya orang munafik. Goblok. Khilafah Rasulillahi, mereka sengaja di belakang Rasul, artinya tidak ikut perang, nggak manut gitu loh, nggak manut. Makanya kalau ada santri terus hati ini munafik itu ya sama, ngantuk ini tahajud, goblok kadare. Sing goblok nih sing tahajud. Iku sing imami tambah nemen iku goblok iku. Enak-enak kemulan sarung kok tahajud. Gak entuk apa-apa. Soroh. Dial jihad ini soroh. Ibadah. Tapi yang dimaksud di sini ibadah perang. Ya sama, orang Islam tapi malas sholat, malas membaca Quran, malas sodako, kan banyak. Wakarihu, dan mereka memang ya apa ya, dia itu tidak suka gitu, alias benci. Ayyujahidu bi amwalihim, berjuang di jalan Allah, nggak suka. Yang namanya perjuangan yang baik-baik itu nggak suka. Apalagi harus ngetokno uang bi amwalihim. Tambah nemen. Tapi memang Masya Allah, nanti sampai saya tunjukkan mengapa ada orang kok males ibadah. Ya Allah, apalagi harus ngetokno duit. Wa anfusihim, dan dia tidak suka berjuang dengan semangat untuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah, nggak suka. Allah. Dan itu sampai kiamat, sifat itu selalu ada ke semua orang. Semua orang. Maaf nih, kadang-kadang ada penceramah kalau nerang no tahajud itu menggebu-gebu, saudara-saudara,
Wah, tapi dia dhewe melungker. Enggak pernah tahajud. Allah. Saya ini ya kagum lah, simpati sama Pak Haji Roma Irama. Walaupun secara lahir beliau seorang seniman, penyanyi dangdut, tapi Masya Allah tahajudnya itu ya saya nggak lihat, cuma dari omongannya kan kelihatan. Dan dia memang selalu tahajud. Kalau mau ngarang lagu itu sholat 2 rakaat dulu, Masya Allah. Sampean garap skripsi, coba kalau sampean awali setiap garap skripsi itu minim lah wudhu dulu. Nanti hati sampean kan dibimbing sama Allah. Akalnya juga dibimbing. Wudhu dulu, apalagi mau sholat 2 rakaat dulu, terus baru mencari materi untuk mengerjakan tugasnya. Ya Allah, itu lain nanti, hasilnya itu lain. Tapi memang ya enggak semua orang paham itu. Makanya orang-orang yang mengawali semua perjuangannya selalu dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Al-Quran dan seterusnya. Sebenarnya ya setiap acara pengajian terus diawali dengan Al-Quran, itu bid'ah itu aslinya. Rasulullah loh nggak pernah tahu ada pengajian selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, bid'ah itu. Enggak ada ajarannya. Tapi kan Nabi diawali Quran. Ya Allah. Di manten-manten itu Abah Sumali itu kan mau ijab kabul diawali dengan Al-Quran. Kalau khutbah nikahnya iya, itu ajaran Rasulullah. Baca Qurannya itu. Nah itu bid'ah itu, tapi gak krasa kabeh. Termasuk sing tukang ngelok-ngelokno bid'ah yang nglakoni ya. Ya menengah ya. Allah. Padahal itu ya nuwun sewu ijtihadnya ulama. Diawali dengan Al-Quran. Itu ijtihadnya ulama. Dulu, saya masih ingat dulu. Tapi orangnya sudah enggak di Jember. Abah ini setiap rapat mulai dari dulu Al-Ikhlas itu, terus pindah ke Al-Jihad. Awal-awal belum ada Al-Jihad ini, belum. Itu setiap saya mau rapat, saya ajak zikir dulu. Ada dulu yang kumintar, apa-apaan ini. Mau musyawarah saja kok zikir-zikir lama lagi. Nah, saya masih eling gitu. Ya Allah, ya barokahnya mengawali sesuatu dengan zikir. Sekarang yang terjadi ya seperti ini. Masya Allah. Nah ini harus sampean biasakan kepada santri ya. Dibiasakan. Mau tidur minim lah wudhu dulu. Tapi wong sampean iki sing sohibul gazebo iku turune gak jelas kok. Jam piro kan gak jelas. Main game jare kancane, "Lho ayo. Tekan iki. Ketua panitiane Ipul iku. Ketua panitia iku. Ono arek iku dijak ngobrol, mbok semangat.
Akhirnya koncone sing ngobrol iku semangat cerowi to. Lha dhek turu. Anak buah Ipul iku. Niku sing guyune banter iku. Lho, gak guyu arek. Enggak, Abah ini seneng kalau ana wong guyu ngakak itu seneng. Oh gak duwe-duwe kok iso guyu banter. Itu orang bahagia betul itu. Tak takoni ndek iki. Ya apa wis di pacar? Mboten, dereng. Lho gak gelem kok. Nggih purun tapi dereng. Ya wis apik. Mbok kono apa awakmu? Wong bondo guyu tok. Wah. Tapi seneng apa ini mbok delok santri guyu ngono sowan. Muga ndek dhuwit kok iso guyu kaya ngono. Engko nek duwe dhuwit niku tambah gak mandeg blas iku guyu. Jadi orang-orang munafik itu memang sejak dulu sampai kiamat itu kalau diajak untuk berjuang di jalan Allah itu nggak suka, nggak buka. Sampai-sampai loh dia itu mengatakan waqalu, mereka orang-orang munafik itu mengatakan, dan itu di depannya Rasulullah itu, la tanfiru fil har, jangan kita ini berangkat, wong ini musim panas kok berangkat. Ya Allah kan maha dengar ya maha tahu. Kul Muhammad, katakan sama dia yang malas-malas ibadah itu, malas perang, tapi di sini ayatnya naru jahannama asyaddu har, panasnya neraka itu lebih panas dari panasnya di bumi. Panasnya di bumi loh cuma 1%, 99%-nya itu di neraka besok. Allah. Itu gunung meletus kemarin itu kan ada lahar yang panas itu kan ada videonya itu. Allah Allah Allah, itu baru 1%-nya itu. Nah 99%-nya ya di neraka itu besok. Itu baru mambu panasnya wis gosong kabeh. Gurung kena genine mambu tok. Bau apa itu keluke itu loh. Makanya kata Nabi kan berapa perjalanan manusia belum mendekat neraka sudah enggak kuat. Ya pantas lah. Nah, alasan nih panas-panas kok perang itu dibantah sama Allah. Panasin dunya gak sepiro dibanding neraka. Tapi kalau santri ya enggak, panasin srengenge gak sepiro dik, panasnya hati sing gak kuat. Wah, kalau cinta ditolak, wow, celurit bertindak. Kena Banyuwangi, cinta ditolak santet bertindak. Akhirnya nak linggis mlebu weteng. Mbok. Ya Allah. Akhirnya wong ya gak iso ndegek wong jerone ana linggise. Masya Allah. Jadi memang orang-orang munafik itu alasan tok kalau diajak berbuat baik. Ya santri juga ada itu yang begitu. Cuma ya karo mbok munafik mbok males ya karo. Mengapa mereka itu banyak alasan kalau diajak berbuat baik? Laukanu yafqahun. Kalau dia itu faham tujuannya orang ibadah, tujuannya orang berjuang, nggak mungkin
Males itu nggak mungkin. Tapi karena memang nggak mau ngaji, nggak mau belajar, sehingga ya nuwun sewu. Akhirnya males untuk ibadah. Pertanyaannya gini, mengapa orang itu kok males ibadah? Diajak sholat jamaah males, diajak ngaji males, sholawatan males, tapi nak dijak mangan kok cepet. Padahal jihad ini mangan tok isine. Ndek bengi wis mangan. Iya toh? Nanti habis ini mangan maneh. Engko bengi malah sate-satean, embuk-embuk. Jos al jihad. Santrine lawemu. Iku Bali lawemu. Irul lemu. Siapa mana itu? Ketua Milat itu siapa itu? Izam lawemu. Izam meneng tapi mangane akeh. Guyang guyu. Koncone engko bengi delon. Koncone sate entek patang sunduk mblang Izam 20. Adek mau meneng arek. Mari ngono ngising. Ya. Luar biasa jihad ini. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah. Kambingnya akikoh itu sampai sekarang masih banyak. Ya Allah. Kapan hari dapat 3 akikoh langsung. Ya Allah. Ya siapa gitu itu yang ngatur kalau enggak Allah? Enggak bisa. Diakalno gak iso. Pondok isine mangan. Nah, pertanyaannya mengapa kok males ibadah? Satu, karena banyak dosa, banyak maksiat yang dilakukan. Menurut Syekh Imam Al-Ghazali, hati itu kalau orang lagi dosa, hati itu pasti ada tandanya hitam. Hari ini berdosa, ada titiknya hitam. Engko bengi dosa ditambahi mana titik. Terus sampai setahun kok dosa. Hati itu pasti gelap. Enggak ada nur, enggak ada cahaya. Menurut Syekhina Imam Al-Ghazali. Jadi memang enggak ada pancaran untuk merespon yang baik-baik, itu enggak ada, wong ketutup maksiat. Dan saya itu belum pernah dengar maaf ya, ono lonte mau berangkat terus tahajud dulu, itu kan enggak ada. Apalagi sholat 2 rakaat. Misalnya dia di kamar terus ada yang mau booking itu, terus cewek ngomong, maaf Pak, saya tahajud dulu ya. Jare sing booking, wah Mbak kesuwen, ngene tahajud barang. Ya saya biasanya begitu, kalau Bapak kanti ya sampean tunggu. Ya wis cepet ae. Gak usah 2 rakaat, 1 rakaat aja. Loh ya apa sih Pak, 1 rakaat kan witir Pak, ini tahajud. Dikorting lonte gaya-gaya umpamane ya. Akhirnya mari tahajud maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Jare sing booking, astagfirullah. Gak khataman pisan Mbak. Ya. Gak ada itu.
Memang nggak mungkin toh sebuah kebaikan iso dijejerno embek maksiat, itu nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Makanya hati-hati sama dosa. Itu iso nutupi hati yang tadinya putih, bersih, memancar, sehingga ya akhirnya ya peteng. Memang menurut saya hati itu kalau petengnya gak ada setrumi, ngaji gak ada setrumi, sholat gak ada setrumi, pokoknya semua kebaikan gak nyetrum. Makanya sampean para santri kalau ingin bebas dari peraturannya pondok, ngekos saya, gak bisa di pondok. Tapi nanti sampean rasakan akibatnya. Sebenarnya yang paling susah itu mesti orang tua sampean, pasti itu. Paling susah dengar anaknya ternyata di kos-kosan, pamite mondok, setelah dicek ternyata di kos-kosan. Oh, wong tuane iso nangis, kecewanya setengah mati, apalagi dibujui. Astagfirullah, bujui wong tua iki wis kaya apa dosane bisa. Ya tutup blek sudah, atine peteng itu. Allah. Ya kalau di pondok kan minim lah, ijik krungu azan, ijik krungu sholawatan, masih ada ya sinarnya lah. Makanya sampean sing hati-hati urip di Surabaya. Surabaya ini kayak lautan itu, apa saja ada di lautan itu. Batange babi yono, batange celek yono, batange anjing yono, batange tikus yono, laran yono. Wis komplit wong laut. Tapi ikan juga ada yang bisa membawa kesehatan. Ya ada, tergantung. Urip Surabaya ini tergantung wongi. Dan rata-rata ya semua kota begitu. Makanya sampean harus hati-hati. Ya Allah. Yang kedua, mengapa orang itu malas ibadah? Karena tidak paham pentingnya ibadah. Enggak paham dia. Tujuannya sholat itu apa, tujuannya puasa sunnah itu apa, enggak paham. Ya karena nggak paham itu akhirnya nggak tertarik sama kebaikan itu. Padahal ini ya, orang duduk kayak sampean ini, duduk tuh, ya duduk ngrungokne ngaji. Sak majelisan ini kan kata Nabi lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ya kayak sampean lungguh, apane sing entuk sendenan mbek turu. Loh, itu tetap untuk pahala wong. Kanjeng Nabi enggak ngomong tidur atau tidak tidur. Wis pokoke lungguh di majelis ilmu, lungguh plek 1000 rakaat. Masya Allah. Anak sing ngiler itu ya tambahan ngiler itu. Selain 1000 rakaat tambahan ngiler itu. Sing lucu itu kalau santri putri ngantuan, Mas yo wayu, nak ngantuan iso uwelek. Makanya sampean Mbak kalau ngaji bawa HP, kalau sebelah sampean tidur, utunen. Nanti kalau sudah di kamar bangun tunjukkan, iki lho delokon raimu yo ngene raimu. Uwelek santri putri iki nak turu ambek lungguh. Nyungir embemu kayak mujair. Nah pas kayak mujair iki fotonen Mbak tek. Terus sampean dudune aku duwe fotone mujair apik Mbak. Lho iya ta, wah mujair iki
Jarang loh mujair pakai baju itu jarang. Ini mujair pakai baju ini. Mosok Mbak le. Mujair ini istimewa Mbak. Delok sih kayak apa sih? Oh ini dilungkas viral lagi Mbak. Wah akhirnya itu delok. Wah. Tak bacok loh kan. Wedok bacok. Temen lo, ojo diupload lo, temen lo. Ada embek konsolnya ditulisi mujair cantik sedunia. Allah. Nak lanang itu masih turu embek lungguh no cek pantes. Lanang itu. Ya contohnya ya Cak Anam itu. Cak Anam itu nak turun embek lungguh. Wing lu rokoknya sampai nyelomot tangan. Oh. Jadi memang ya begitu itu karena dia tidak tahu tujuannya ibadah. Dari semua ibadah itu tujuan pokoknya itu sebenarnya syukur. Apa? Syukur. Sampean bisa sholat, alhamdulillah. Sampean bayang no wong sing saiki gak iso jamaah di masjid. Mengapa? Karena opname di rumah sakit. Iso jamaah kondisi sehat mbuh. Allah. Makanya Abah ini kan sering bilang, hati-hati, wong waras iku iso lara. Gitu. Wong urip iso mati. Wong sugih iso melarat. Hati-hati. Wong cerdas iku iso goblok langsung. Mergo kecelakaan terus gagal otak. Langsung goblok. Muayu tapi gak ketun. Wis kadung dikeplekno Gusti Allah ya boleh ketun. Jadi sebenarnya semua ibadah itu tujuannya yang paling penting syukur. Termasuk wudu, dari wudu itu. Mengapa yang ngentut itu sing buri kok sing diwasuh irunge? Udah irunge lho gak ngentut. Wajahnya kok aneh. Tapi wong jenenge syukur. Alhamdulillah wajah saya masih baik. Telinganya alhamdulillah telinga saya masih bisa mendengarkan. Hidungnya alhamdulillah penciuman saya masih bisa dimanfaatkan. Kok kumur-kumur? Alhamdulillah ilatku lho cik iso ngrasakno asin nek gak asin. Nah coba ilate itu tawar gak iso mbedakno. Mbo sambel sak lemper dintekno. Oh gak kepedesen blas. Loh, entek kon, entek. Loh, gak pedesen. Mana? Enggak ada yang pedes wong ilate mati bisa. Entuk 3 menit langsung aduh mencret wis langsung mencret. Loh disitulah Masya Allah nikmatnya Allah. Mengapa kok wudu kumur-kumur basuh telinga kaki tangan mata wajah itu syukur sebenarnya. Makanya sampai nak wudu ojo coba cepat kaya PT nuduli banyu nudo. Ya wudu ya dinikmati betul. Bila perlu sambil alhamdulillah di hati waktu basah wajah alhamdulillah. Ya di hatilah. Basuh kaki, basuh tangan, alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Sampai kan lihat tuh orang buta itu, ya Allah masakan. Segaruh. Biasanya buta itu gandengannya apa itu? Budek ya. Buta tuli. Ya Masya Allah. Lah sing kepengin ngono lho sapa?
Ono mana sing bisu itu. Ya Allah. Abah itu belum lama ini ngaji di Kediri. Di IKADI. IKADI itu apa ya? Ikatan IKADI. Ikatan apa gitu loh, IKADI boy. Dakwah Indonesia dinya. Nah, ini saya ceramah. Ini di sebelah kiri nih cewek madhep rono. Lah aku ya gak wani ndelok, cuma kan ketok iku cewek terus madhep rono. Lah saya itu gak memperhatikan pikiran saya wong gendeng, pikiran saya iku arek ketok ayu kok gendeng. Jadi setiap saya ceramah, saya karena gak berani melihat, tak pikir iku wong gendeng. Ternyata dia itu membahasakan banyak jamaah yang tuli itu, yang bisu tuli di depan, sop depan itu ternyata budek kabeh. Yang gini-gini loh. Saya ini pertama itu terganggu gitu loh. Mau saya panggil Pak Takmirnya itu. Wah kok kain aku. Iku ono gendeng yang kuno. Ya, terus akhirnya saya tanya sama Takmir, itu ya apa? Itu siapa itu? Itu loh Pak Yai, seperti di TV. Oh ya wes, kono terus saya. Itu ada yang bisu berarti banyak. Ini khusus jamaah bisu-bisu itu, yang soft depan itu bisu-bisu kabeh. Masya Allah, bisu ya lo kepingin ngaji. Lah itu kalau enggak ada yang kutuk kan gak ngerti deh. Cuma saya bayang nedok, nak aku meni koclok terus ya opo lemun ngene nih koclok ngene. Ya aku arepe takon jane mbek mbake iku. Ya lha nerangno koclok itu ya tangane lho. Ngene ngono bae. Mas, saya selama ngaji didampingi juru apa itu namanya, terjemah model begitu, baru pertama itu makanya bingung aku. Loh gendeng kok ayu kok gendeng. Masya Allah, tak pikir itu sengaja ganggu wong ngaji tibae penterjemah. Ya Allah, makanya sampeyan ini ditakdirne iso ngrungokno, bisa melihat. Lah, kalau melihat gak iso nerangno. Tapi orang buta biasanya mendengar ya biasanya. Pendengarannya yang tajam biasanya kalau buta. Ya, ada juga yang buta-buta itu. Ya kan gak mungkin iso ndelok sing ngene-ngene nek buta. Mendengar itu. Ya Allah, Masya Allah. Makanya sampeyan ini wis ayu, wis gak kopoken, wis alhamdulillah. Wayu kopoken, sapa sing gelem nyedhek. Masya Allah. Makanya semua ibadah itu sebenarnya tujuannya syukur. Sebenarnya. Kalau paham, gak paham ya. Yang ketiga, mengapa ada orang itu kok males ibadah? Ya karena dia lupa kalau akhirnya nanti mati. Orang malas ibadah itu lupa kematian. Dia enggak, ya sebenarnya ngerti kalau urip itu besok mati itu ngerti. Tapi ngertinya itu cuma di luarnya saja. Enggak sampai ke dalam hati. Hanya akalnya tok yang ngerti. Wong urip mati. Besok didusi apa Sumali. Ya ngono ta wis. Oh gak kok ya Allah. Mumpung cik urip ya Allah saya tak ibadah. Itu wong sing atine waras itu. Nah otake tok sing waras ya kayak tadi itu. Urip mati. Didusi apa Sumali. Ya, tapi kalau orang yang hatinya hidup,
hatinya loh. Ya Allah, adik mati itu kan nggak pernah semayanan tuh. Kan kayak ono toh Israel WA dulu itu kan nggak. Hati-hati, 2 hari lagi kematian akan datang. Lupa kalau dia itu besok mati. Ya Allah, Masya Allah. Allah. Seperti kasus itu loh. Apa malam tahun baru apa ya yang rame-rame di pinggir laut terus kena ombak terseret mati banyak itu di mana dulu? Beritanya dulu kan ada di Jawa Tengah apa? Pandanaran itu. Kan banyak artis yang mati juga tuh. Kayak sok bayang no. Pas nyomanin dangdut keras. Ombake teko. Wah, goyangan dompet. Akhirnya Nyi Roro Kidul teko. Aku doyang dompet. Wets. Allah, Masya Allah. Ini sampean-sampean yang punya bakat suara enak ya, bakat solawatan, bakat nyanyi, suara enak. Sampean perhatikan, sampean setelah bisikan Rhoma Irama itu. Rhoma Irama itu setiap dilem wong selalu Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullah, Allah. Itu Rhoma Irama. Sampean iki penyanyi opo? Dilem wong mekrok. Akhirnya ndase gak kena dijilbabi. Rhoma Irama saya itu sama ya Allah. Kadang-kadang ngalahno kiai Rhoma Irama. Ya Allah. Makanya umur 75 masih sowean. Ya cik nyanyi, ya cik itu duit wakeh. Royaltinya kayak apa itu. Setiap dilem wong astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya 2 itu, kata 2 itu, istighfar sama sholawat. Saya perhatikan, Masya Allah. Ya Allah. Padahal Rhoma Irama itu. Makanya ngapunten nggih, sampean yang diberi anugerah suara enak, ojo melete-melete lah. Atau sampean yang ditakdirkan pinter, otaknya cerdas. Sebab sampean cerdas itu sebenarnya yang nggak semata-mata karena sampean itu suka belajar. Itu artinya fadlnya Allah. Orang ada yang pinter bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang pinter ngapal Al-Quran. Itu nggak semata-mata, ya memang iya dia belajar ngapal Al-Quran, belajar bahasa Inggris. Tapi kalau Allah nggak memberi, ya gak iso. Contohnya ya kayak sapa wong goblok-goblok itu. Wong goblok itu masuk belajar kayak apa ya tetep gak enak suarane, pinter nih. Gak iso pinter wong jane lalian. Mari maca lali. Saya itu dulu punya murid ngaji mas ya. Ya kalau sekarang TPG itu. Tapi orang tua-tua, orang sepuh-sepuh pensiunan. Jadi kalau ngaji itu kudungnya dilempit, dikain jero tas. Nanti kalau udah di kelas gitu, mau maju kan maju satu-satu. Saya kalau ngajar begitu satu-satu. Itu baru kudungnya dipakai. Terus di depan saya sudah kudungan. Nanti begitu habis ngaji kembali duduk dilempit mana? Tuwek-tuwek. Nah, suatu saat ada yang tuwek itu sampai di depan saya itu belum kudungan. Akhirnya menengahi ngaji. Bapak matamu. Pokoknya ngaji lah. Dulu belum ada kayak apa Umi terus apa lagi tilawati belum ada dulu. Abang buat sendiri. Loh, berarti aku ijane ya rada cerdas dulu. Saya mikirnya gini, kalau model turutan alif, fathah, alif kan kesuwen sing tuwek-tuwek lho. Saya buat sistem sendiri yang sekarangnya ditiru itu.
Ya buat sendiri. Bapak, nggih babu, nggih. Gak kudungan. Nanti di tengah perjalanan, maksudnya setengah pas jamnya setengah ngaji, baru eling. Loh, lali Pak. Napa Bu? Gurung kudungan. Nggih tinggo sakniki. Nggih nggih, kudungan dhisik nggih. Kudungan. Banjane turunan apa itu? Ningrat waktu itu murid saya. Ningrat. Loh, sampai akhirnya semuanya sudah haji. Yang tadinya 0 putul nggak bisa baca apa-apa. Nah, bisa seperti itu anugerahnya Allah. Gitu loh. Sampai ndelok arek iku nak bodho, dipuri kaya apa? Sing murui tambah sumpek. Dipuri tambah sumpek. Makanya saya kalau nerima anak yatim, pokoknya gak gendeng ae trimon. Masa goblok wis trimon, wis pokoke nggih ya tinggi danyang yang pondok Al Jihad ini. Ya wis gak usah sekolah, wis diwuruki ngaji ae. Kok lama-lama kan bisa. Dulu kita kan punya santri yatim. Waktu datang sini belas nggak bisa baca Arab nggak bisa baca, tapi diwurui alhamdulillah. Sekarang sudah bisa semua. Ini jasanya ustadz-ustadzanya yatim itu. Jadi itu semua anugerah. Nah, kita mumpung masih bisa gitu loh, ya harus dimanfaatkan gitu ya. Apalagi ngapunten ya, sampean yang ditakdirkan suaranya bagus, nadanya bagus, itu kan bukan karena belajar semata-mata. Kayak apa ini kon belajar kiroah kayak Muammar, iya pedot gurune. Gak iso dadi, memang itu anugerah. Diiri ya gak iso, ditiru ya gak bisa. Sampean itu sing suaranya falas-falas kon solawatan kaya sing pinter solawat itu. Ya gak iso tetep ngrungokno iku malah mules ya. Ngrungokno itu. Salatullah salamullah. Gak mules ya apa? Nah, kalau sing baca suaranya memang enak dan maksud saya gini, sampean itu harus sadar itu bukan hasil sampean belajar, itu fadlnya Allah. Enggak semua orang diberi, makanya ojo melete, ojo sumpuk. Umay Rama itu loh, masya Allah. Saya kan ada pertanyaan gini dari siapa ya? Dari yang punya acara suka sedekah-sedekah. Anu itu Baim Wong ya. Nah, pas tamunya Baim Wong terus tanya, Pak Haji ini saya lihat lagunya semuanya terkenal, semuanya enak, padahal hampir 1000 lagu. Kok bisa begitu Pak Haji? Roma itu belum jawab dah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Saya sendiri itu loh yang ngarang itu ya gak ngerti kok bisa. Saya sendiri yang katanya suaranya enak kok iya bisa. Saya itu sebenarnya gak ngerti apa-apa. Itu semua dari Allah, pemberian Allah. Loh, seorang Oma Irama itu masih ingat Allah. Sampeyan nih agak iso ngono mbok melawete. Harus dibiasakan lah. Syukurnya itu harus dibiasakan bahwa itu sebenarnya pemberian Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Ya seperti apalah, golekno duit ajiat bangun sana. Memang saya nggak pernah merasa punya uang. Ya wis duit teko Gusti Allah wis ngono titik wis. Nggak pernah apa itu merasa punya, itu nggak pernah. Justru apa ini kalau bangun apa itu yang selalu saya perhatikan itu bahwa itu amanah.
Makanya kadang-kadang nyambangi ke Pacet, nyambangi ke Ngawi, kemana. Itu hanya niat ini amanah yang harus dijaga. Gitu loh. Tadi ke berapa tadi? 3 ya. Sekarang keempat. Mengapa orang itu malas ibadah? Karena dia tidak tahu pahalanya. Kalau nggak tahu pahalanya karena ikhlas, bagus. Tapi nggak tahu pahalanya karena memang nggak mau ngaji gitu loh. Ya gimana kok nggak mau ngaji, tahu dari mana dia? Ya, makanya karena di hatinya itu nggak ada motivasi untuk berbuat baik, untuk ibadah, nggak ada ilmunya. Makanya isinya gue males dok. Nah males itu sebenarnya sesuatu yang paling dibenci Rasulullah. Males itu. Ya mudah-mudahan kita tambah paham. Yang terakhir, mengapa ada orang itu males ibadah? Berlebih-lebihan menyikapi yang mubah. Berlebih-lebihan. Misalnya ya, maaf ini, yang kebetulan santri tidak tugas jaga misalnya, sekedar cangkruk. Cangkruk itu kan sebenarnya mubah sebenarnya hukumnya. Halal ya enggak, haram ya enggak, terserah. Cangkruannya itu. Kalau cangkruannya ngerasani orang ya dosa. Tapi kalau cangkruannya itu ngomong alor ngidul ya enggak dosa. Apalagi niat cangkruan menghindari maksiat, tambah sip. Sampai tahun baru gak metu. Tambah itu sodok wis ngene rokokan, ngopi. Koperasi ini kan tambah laris akhirnya. Kalau cangkruan, tapi kalau berlebih-lebihan yang mubah ini, mulai sore sampai isu ngobrol. Ada gak ada tujuannya, gak ada judulnya ngobrol itu. Bahas bal-balan. Wah, supaya Indonesia hancur. Koncone, aduh hancur. Mari bahas bal-balan, bahas panganan. Mari bahas panganan terus bahas. Pokoknya bahas-bahas sih gak ada gunanya. Itu berlebih-lebihan. Itu akhirnya menjadikan karena terlalu asik ngobrolnya itu sampai akhirnya males ibadah. Itu terlalu asik. Termasuk makan. Makan itu kan mubah. Makan menjadi wajib karena memang harus dia makan untuk menguatkan fisik untuk ibadah. Tapi menjadi haram kalau makannya itu berlebih-lebihan. Mangan. Apalagi sampai kuareken terus dikeroki ambek entong itu. Masya Allah. Lawar tengku. Lawar. Lah apa? Kita kuareken lho. Ya weh, golekno entong kerokno. Kau werok terus. Sing ngeroki langsung kuning, abang, ijo. Jare sing ngeroki dobel iki. Keroki to ngentut kon. Iya, rada enteng wisane. Kerokno maneh. Moh. Arep ngentut iki ngomong. Ati kerok ya terus. Makanya jangan berlebih-lebihan dalam barang yang mubah. Itu membuat males ibadah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi Allah ilmu yang manfaat. Pagi hari ini yang hakikat atas nama Muhammad Nur Rahman dan Umi Alfa Juwariyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hajatnya Muhammad Nur Rahman dan Umi Alfa Juwaria, akikonya semoga diterima Allah, dan keluarganya semua doa-doanya dikabulkan Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, ya Allah, walaupun hanya satu ayat yang kami pelajari, hajat kami semoga kita semua selalu dibimbing oleh Al-Quran, ditulungi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.